Oke, teman-teman terima kasih yang sudah hadir ya di acara webinar kali ini. Terima kasih juga Mas Sugi dari Tazada ya sebagai penyelenggara sesi webinar malam hari ini. Saya Rendra Sdoya yang akan membawakan materi untuk malam ini ya tentang The Ultimate Guide to Google Ads. Ya, ini sebenarnya materi fundamental, materi basic, tapi menurut saya justru yang basic ini kalau kita tidak terapkan ya atau kalau kita tidak perhatikan dengan baik justru malah bisa apa ya mengurangi opportunity kita gitu ya untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Nah, ini part pertama kurang lebih mungkin 30 menit sampai 40 menit saya akan jelaskan materi. Nanti kita lanjut ke sesi diskusi atau tanya jawab ya sebelum kita masuk lagi ke part kedua. Oke, saya mau masuk nih ke slide yang pertama. Oke, kita lihat dulu agenda untuk sesi pertama ini ya. Agendanya kita akan membahas soal consumer journey, lalu ada anatomy of Google search page ya atau search result, kemudian anatomy of search ads, search auction, quality score, account structure, keyword grouping, keyword research, keyword match type, dan negatif keyword. Ya, ini hal-hal yang paling fundamental menurut saya ya, yang teman-teman harus ketahui gitu. Nah, ini saya akan mulai dari sebuah data dulu nih. Sebenarnya data ini agak lama, cuman justru slide yang saya ambil ini belum lama saya dapat dari Google juga gitu ya. Jadi data ini dari Global Web Index ya, tahun 2017 sebenarnya. Dia kasih tahu bahwa 60% of Indonesian consumers ya menggunakan Google Search for online research ya prior to purchase. Jadi ada sebanyak 60% dari konsumen ya orang Indonesia gitu selalu menggunakan Google Search saat melakukan research ya sebelum membeli produk lah, sebelum membeli sesuatu gitu secara online. Nah, mungkin dari data ini juga kita bisa tanyakan ya sama diri kita sendiri gitu, bagaimana sih ketika kita mau membeli sebuah produk gitu. Ya tentunya yang kita lakukan ya salah satunya pasti melakukan research gitu. Kita ingin beli kamera nih misalnya untuk ngevlog gitu ya. Ya pasti banyak teman-teman mungkin yang belum tahu banyak gitu tentang kamera, pasti akan cari tahu ya kamera yang cocok untuk vlog untuk pemula misalnya ya. Terus coba cari reviewnya misalnya kamera for vlogging review misalnya, baik itu di Google atau di YouTube gitu ya. Nah, itu kan yang biasa kita lakukan juga gitu. Nah, sebenarnya Google Ads ini ya kita bisa manfaatkan untuk bisnis kita bisa hadir gitu di saat consumer tersebut gitu ya mencari tahu atau melakukan research gitu. Jadi kita memanfaatkan kondisi tersebut gitu. Nah, di sini ada satu video ini sebenarnya ya teman-teman juga saya yakin sudah tahu, tapi kita coba samakan persepsi ya dengan melihat video ini. Apa sih search ads itu gitu ya. Ini resmi atau official dari Google Ads untuk videonya. Kita play aja dulu ya, ini bentar. So you're ready to advertise on Google. You've come to the right place. We know it can seem complicated at first. That's why we're here to help. Before we jump in, let's go over what search ads are. Imagine you're a florist. At any given moment, someone somewhere is using Google to search for what your business offers. They start by typing a search query into the Google search box. Oh dear, this one's cutting it a bit close. So we have our problem. Someone needs red roses fast. And we have our solution, your business. How do we match the two up and make sure they get the flowers in time? Let's look at the search results. First, there are what we call organic search results. These match their search but aren't paid ads. Then there are search ads. These usually show above the organic results and provide helpful info that matches the search. You've probably seen these before. They have a small tag that says ad on them. What's the point of search ads, you ask? Well, they help businesses just like yours stand out within the search results and get noticed by the people who are searching. So if your business can get them out of trouble with some speedy flower delivery, this is where you want to pop up. It looks like you've saved the day. But this is just the first step in our journey.
We've created a series of short, step-by-step videos to walk you through the process. You'll learn how to create a campaign. Jadi intinya sedikit gambaran ya tentang Google Ads gitu atau search ads ya khususnya, karena kalau kita bicara Google Ads juga sebenarnya meluas ya gitu, tapi selalu ketika kita mau belajar tentang Google Ads ya selalu mulainya dari search ads gitu. Oke, kita lanjut ya gitu. Jadi gambarannya seperti itu ya, dimana saat ada orang yang mencari tadi flower ya di Google, di mana kita seolah-olah misalnya kita sebagai pemilik bisnis florist ya, kita bisa hadir di potensial customer gitu yang membutuhkan flower tersebut gitu. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini tentang consumer journey gitu. Jadi perjalanan konsumen ya. Dari awalnya mungkin belum tahu produk kita, lalu dia menemukan ya bahwa ada nih brand ini gitu ya yang bisa memberikan solusi gitu terhadap problemnya, dan hingga akhirnya dia menjadi apa ya customer yang loyal gitu ya. Nah, Google Ads di sini bukan hanya bisa digunakan untuk menjangkau orang-orang yang sudah tahu akan produk kita gitu ya. Biasanya yang paling sering kan kita ambil di sini ya. Nah, di sini mungkin ya di purchase atau loyalty gitu. Apa terutama purchase lah ya. Kita misalnya menjual produk A gitu, lalu kita menargetkan orang-orang yang memang sudah tahu dengan produk tersebut dan kita berharap orang tersebut beli produk itu gitu. Nah, padahal gitu ya, Google Ads juga sebenarnya bisa menjangkau atau bisa dimanfaatkan untuk menjangkau orang-orang yang memang masih ada dalam fase ini gitu ya. Discovery ini orang ini sebenarnya belum kenal gitu ya dengan brand kita gitu, tapi dia punya solusi yang mana solusi itu sebenarnya punya problem ya, yang mana problem itu sebenarnya bisa diselesaikan dari produk yang kita tawarkan gitu. Nah, kemudian dia research seperti ini ya, dia sudah consider terhadap satu brand ya, dia cari reviewnya dan seterusnya. Nanti hingga akhirnya mungkin dia ada fase di mana dia sudah mengenal brand tersebut dan memilih untuk membeli produk tersebut gitu. Nah, jadi sangat luas gitu. Kalau saya misalnya terlibat satu project dengan brand besar ya, besar itu biasanya dibantu langsung oleh Google juga untuk pembuatan plan-nya gitu, dan selalu disarankan mereka bisa mengcover semua stage ini gitu ya, bukan hanya yang purchase atau loyalty aja gitu, tapi yang consideration atau bahkan yang discover atau research ini mungkin kita kenalnya sebagai awareness ya. Jadi ada fase, mungkin gampangnya 3 fase aja, fase awareness, fase consideration, dan fase conversion tentunya gitu. Nah, fase conversion memang yang paling apa ya, kita nantikan ya, karena di fase itu biasanya akan terjadi konversi ya, atau orang akan menghubungi kita atau sign up gitu atau membeli produk tersebut gitu. Tapi di fase awareness atau fase consideration itu kita hanya mencoba untuk bisa lebih dikenal gitu, karena dari keywordnya pun ya, kalau kita menggunakan channel search ads atau kalau dalam dunia digital marketing agency kita kenalnya sebagai SEM ya, search engine marketing. Ya itu keywordnya juga begini ya, sama seperti yang dicontohkan di sini, cara menghilangkan bau mulut ya, pasta gigi terbaik gitu kan. Nah, sehingga kan kalau kita melihat cara menghilangkan bau mulut kan banyak banget caranya ya, tidak selalu misalnya Pepsodent gitu atau Listerine misalnya di sini gitu. Tapi banyak banget gitu produk-produknya, sehingga kita akan ketemu dengan kompetitor-kompetitor kita ya, yang mungkin juga punya unique selling proposition yang sangat bagus gitu. Nah, tapi ya seperti itulah gitu, bagaimana kita bisa coba meluaskan jangkauan campaign gitu ya, jangkauan audiensnya gitu lewat campaign tersebut. Jadi bisa dibuat seperti itu gitu. Tapi balik lagi, kalau misalnya saya terlibat di project yang mungkin buat para UMKM atau mungkin small business ya, ya mereka biasanya mencoba untuk coba maksimalkan dulu di sini ya gitu. Mungkin tidak mengejar keyword brand, tapi mengejar satu keyword yang memang intentnya sangat atau cukup kuat gitu untuk terjadi purchase gitu ya. Misalnya dengan mengetikkan produk fungsinya apa gitu ya, produk fungsinya apa, atau harga gitu ya, produknya apa gitu. Nah, seperti itu. Oke, kita coba lihat lagi ya. Nah, ini kita
back to basic banget ya, anatomi dari Google Search Page. Nah, di hasil pencarian Google tuh tentu teman-teman juga sudah bisa membayangkan ya, bukan hanya iklan saja yang muncul, tapi juga ada yang organik ya kita sebut, itu hasil dari teman-teman yang menjalankan SEO gitu seperti ini. Dimana saat kita mengetikkan term tertentu, search term ya di sini atau search query, maka akan muncul hasilnya gitu ya, bisa dalam bentuk organic search result atau SEO atau juga SEM yang tadi ya, paid search result gitu. Nah, sementara untuk iklan itu sendiri ya atau search ads ini gitu, ini juga punya beberapa bagian ya tentu saja. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bisa melihat tulisan yang dikasih border warna ungu ini bagian dari headline-nya ya, lalu ada description-nya gitu, lalu yang warna biru ini hijau ini ya, display URL gitu. Dan di dalam display URL itu final URL gitu. Ketika teman-teman mengklik itu akan masuk ke satu halaman ya, landing page. Nah, itu berarti final URL, tapi display URL ini yang terlihat di sini karena bisa berbeda gitu ya. Kita bisa mengcustom apa yang kita ingin tampilkan dalam bentuk display URL-nya gitu. Nah, kemudian iklan juga tentu sering muncul ya bersama dengan informasi-informasi lainnya ya. Itu kita sebut sebagai extension gitu. Contohnya seperti ini. Tidak semua iklan ya muncul seperti ini, tapi biasanya iklan yang muncul di bagian atas itu akan dimunculkan juga ya extensionnya gitu. Ini tergantung extension yang kita siapkan. Jadi akan ada banyak extension, mungkin 10 lebih ya extension, walaupun tidak bisa kita gunakan semua gitu. Nah, nanti Google sendiri yang akan mengatur extension mana nih yang kira-kira dimunculkan gitu ya. Google akan punya prediksi gitu ya dari sistem yang Google itu sendiri gitu. Ketika extension ini dimunculkan, apakah bisa berdampak terhadap performance dari iklan gitu. Kalau misalnya Google menganggap dengan dimunculkannya misalnya site link gitu ya, punya potensi diklik iklannya gitu, ya Google akan memunculkan site link dan seterusnya ya. Nah, kemudian kita coba bahas soal search auction ya, karena ini juga sangat mendasar ya. Justru ini materi bagaimana sih, kalau ada pertanyaan bagaimana sih Google Ads itu bekerja, ya sebenarnya jawabannya ini gitu. Jadi Google Ads menggunakan proses auction ya untuk menampilkan iklan ya di hasil pencarian Google gitu. Karena slot iklan itu kan apa yang Google dalam tanda kutip yang Google jual ya kepada advertiser, dan slot iklan itu kan terbatas ya. Sementara advertiser ini banyak banget dan akan bertumbuh terus gitu. Nah, Google kan nggak mungkin memperbanyak terus slotnya ya. Tetap dia punya slot yang terbatas. Itu kalau teman-teman perhatikan di bagian atas dari search result itu ya, maksimalnya ada 4. Mungkin kalau ditambah lagi yang shopping ads baru ada lagi ya, yang biasanya bisa di slide gitu digeser. Kemudian di bagian bawah itu ada 3 gitu. Jadi ya itu aja gitu slotnya. Kecuali ada lagi mungkin slotnya di halaman kedua, ketiga, dan seterusnya gitu. Nah, tentu Google berarti kan butuh satu sistem untuk menentukan iklan mana nih yang akan ditampilkan gitu ya, dengan begitu banyaknya advertiser yang mengejar slot itu, yang menginginkan slot itu gitu. Nah, inilah proses auction gitu. Nah, jadi kalau diterjemahkan ya definisinya auction ini kan berarti saat Google ya, bagaimana Google menentukan ya apakah iklan kita ini bisa tayang atau tidak gitu ya, dan kalau tayang itu di posisi berapa gitu. Nah, prosesnya ini sederhananya ada tiga step ya. Kita lihat nih. Step pertama ya, si Google Ads System ini ya menemukan ya, mencari gitu iklan mana gitu yang memang match atau sesuai dengan apa yang orang cari gitu. Jadi dengan begitu banyaknya ad account ya, akun iklan yang mengejar keyword yang sama pastinya gitu ya. Nah, tentu Google bisa membacakan ya mana aja nih yang relevan dengan apa yang orang ketikkan di Google gitu. Nah, kemudian si Google itu akan masuk ibaratnya ya, membaca semua apa yang ada di akun itu. Jadi bukan hanya masuk ke dalam ad group gitu ya, bukan hanya itu, tapi melihat secara keseluruhan gitu si akunnya gitu. Nah,
di dalam akun itu bisa saja ya kita melihat, saya juga sering juga menemukan akun yang tidak rapi strukturnya, sehingga banyak keyword-keyword juga yang duplikat ya, yang saling tumpang tindih dan seterusnya. Nah, di situ juga Google melihat nih ya, ini step kedua sih sebenarnya. Ya, Google mengignore ya apa yang tidak eligible ya, mungkin yang tidak eligible termasuk yang tidak relevan, termasuk yang memang tidak tidak bisa ditayangkan karena satu hal ya, satu hal tertentu, mungkin karena quality score-nya rendah. Kadang-kadang kan kita melihat keyword juga gitu ya, keyword nggak bisa tayang atau karena adanya pelanggaran kebijakan dan seterusnya gitu. Jadi dia menentukan di situ keyword mana yang bisa men-trigger iklan muncul gitu ya, dan iklan mana yang bisa dibawa ke dalam proses auction nih, proses auction nih yang ini gitu. Nah, dari semua perhitungan itu nanti Google akan melihat ya mana yang kira-kira iklan mana yang punya ad rank yang cukup tinggi gitu untuk bisa ditampilkan gitu. Nah, kemudian dari sekian banyak ya, dari sekian banyak iklan yang memiliki ad rank yang cukup tinggi gitu ya untuk bisa ditampilkan. Nah, dari situ pun kan Google juga harus menentukan nih mana yang posisi 1, mana yang posisi 2, mana yang posisi 3 dan seterusnya gitu. Nah, semua prosesnya ada di step yang ketiga ini gitu. Sehingga kita dalam waktu hitungan mungkin sepersekian detik ya, kita sudah bisa melihat tampilannya di Google gitu. Padahal di belakangnya itu kompleks banget gitu ya prosesnya. Nah, ini sebenarnya kadang hal-hal yang tidak terlalu teman-teman harus ngerti di belakang layarnya ya, bagaimana si algoritma Google ini bekerja. Cuman menurut saya ketika poin-poin pentingnya gitu teman-teman cukup paham, sehingga nanti akan lebih mudah ya ketika menemukan sebuah problem tertentu gitu. Karena setiap account yang saya handle pun biasanya akan memberikan challenge sendiri ya, problemnya A, problemnya B, problemnya C gitu. Nah, ketika kita cukup ngerti fundamentalnya, kita akan tahu oh ini quality score-nya bermasalah ya, atau mungkin kita ingin menaikkan quality score-nya, berarti apa yang harus kita lakukan gitu. Oh, iklan kita jarang tayang, lalu solusinya apa gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita lihat ya mengenai ad rank ya, ad rank ini kan ranking ya, ranking berarti kan ke posisi gitu ya, posisi dari iklan gitu. Nah, ada dua faktor yang paling besar yang pengaruhnya ya, paling besar pengaruhnya. Satu adalah bid ya, berapa nilai yang kita tawarkan ke Google ya untuk setiap kali klik lah katakan ya gitu. Kemudian juga quality score dari keyword kita gitu. Nah, quality score ini nanti akan ada lagi faktor-faktornya gitu ya. Nanti kita coba pecahkan lagi, breakdown lagi faktor-faktornya. Dan akan banyak lagi faktor-faktor yang lainnya yang menentukan seberapa besar ad rank yang kita akan miliki gitu. Misalnya dari extensionnya, dari search konteksnya, dari ad rank threshold dan lain-lain gitu. Nah, ini pasti tidak semua dibongkar juga sama Google ya, karena ini berhubungan dengan algoritma gitu ya. Gitu. Tapi poin-poin pentingnya biasanya akan relevan ya, berpengaruh gitu terhadap iklan kita gitu. Nah, ini kalau kita bicara quality score ya, quality score di sini ini kita bisa lihat datanya gitu ya. Saat kita masuk ke level keyword, lalu kita bisa buka kolom quality score di situ. Kita bisa tentukan. Biasanya quality score ini akan muncul kalau keyword itu sudah mendapatkan cukup data ya, cukup misalnya dapat traffic yang cukup ya, klik yang cukup gitu, konversi yang cukup, itu biasanya akan muncul gitu quality score-nya. Karena dari sekian banyak keyword pasti ada aja tuh yang quality score-nya kalau kita lihat itu bukan 0 tapi kayak belum ada data ya gitu, kayak ada stripnya gitu, belum ada data. Nah, itu biasanya ya coba tunggu aja beberapa waktu gitu ya sampai Google punya data yang cukup untuk menilai itu quality score-nya berapa. Dan quality score di situ kan sebenarnya average quality score ya. Jadi quality score itu terjadi ya, real time quality score itu sebenarnya kan terjadi saat proses auction gitu. Nah, quality score itu kan berbeda-beda. Sama sih sebenarnya seperti ketika kita bicara CPC ya. Kan yang kita lihat itu CPC-nya berapa, misalnya
ada yang tanya seperti itu. Oh, CPC-nya 2000. Nah, yang kita lihat itu kan sebenarnya average CPC ya, rata-rata CPC yang kita dapat dalam periode tertentu gitu. Kalau kita lihat dead range-nya dalam waktu misalnya last 7 days, nah berarti kan ya rata-ratanya segitu gitu. Tapi setiap terjadi klik itu kan cost per kliknya kan beda-beda ya. Nah, ini juga sama sebenarnya. Quality score ini setiap terjadinya proses auction itu quality score itu sangat beragam. Tapi kita nggak pernah bisa lihat real time quality score. Itu makanya balik lagi ke statement yang saya bilang tadi bahwa ini sangat relate dengan Google algorithm gitu. Jadi nggak sepenuhnya kita bisa tahu. Nah, jadi yang kita bisa lihat average quality score gitu. Nah, di mana average quality score ini kita bisa breakdown lagi nih gitu ya. Faktornya apa aja yang mempengaruhi kan gitu ya. Biasanya kalau saya buka quality score ya kita bisa buka juga nih tiga metrik ini, expected CTR, ad relevance, dan juga landing page experience. Jadi ada banyak hal nih yang bisa kita bedah di masing-masing itu. Nah, contoh misalnya kayak expected CTR itu kan sebenarnya tidak sama dengan CTR yang ada di kolom CTR gitu ya. Itu juga maknanya berbeda gitu. Ketika kalau expected CTR ini kan expected kan sebuah prediksi kan ya yang Google nilai gitu. Apakah CTR kita ini akan tinggi atau enggak nih kalau dimunculin gitu ya. Kalau dimunculin iklan kira-kira kemungkinannya seberapa besar nih diklik ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini juga ini nilainya bukan persen ya, tapi berdasarkan apa namanya ya? Tingkatan gitu ya, level gitu. Kalau kita lihat kan ada below average, ada above average gitu. Jadi kayak di bawah rata-rata nih expected CTR-nya, di bawah rata-rata dari kompetitor gitu ya. Atau ya sedang-sedang saja ya average atau di atas rata-rata gitu. Nah, ketika misalnya kita melihat data ya bahwa expected CTR-nya misalnya di bawah rata-rata gitu ya atau below average, berarti kan harus kita benahi gitu. Ya. Oh, jangan-jangan memang relevansinya nih yang kurang misalnya. Oh, relevansi maksudnya ke itu ya, yang ad relevance. Tapi kalau expected CTR ini lebih ke historical performance ya. Misalnya kita mungkin extensionnya belum kita masukkan gitu ya, sehingga iklan juga tidak stand out banget gitu ya. Jadi akan cenderung apa ya? Ketika iklan stand out ini kan lebih terlihat ya, visibility-nya lebih kuat gitu. Atau mungkin posisi iklan juga tidak cukup sering untuk masuk di top ya, di top position gitu ya. Jadi lebih jarang lagi diklik gitu. Nah, dari kondisi-kondisi seperti itu kan bisa saja mempengaruhi yang poin ini gitu, expected CTR. Nah, kemudian yang kedua ad relevance. Nah, ini sangat terkait dengan bagaimana kita menggrupkan keyword ya, keyword grouping, terus juga kita membuat ad copy yang relevan dengan si keywordnya gitu ya. Ya, ad copy relevan dengan keyword biasanya kan keyword-keyword yang kita gunakan di ad group itu kita masukin tuh ya di ad copy-nya gitu, di teks di teksnya ya, di iklannya gitu, biar ad relevance gitu. Nah, kemudian yang ketiga ini cukup luas ya, landing page experience ya. Jadi bukan cuman sekedar bagaimana relevan juga antara si keyword dan iklan dan landing page, tapi Google juga banyak menilai hal-hal yang mungkin kita tidak tahu semua ya, seperti kayak page speed-nya, lalu kalau bicara experience itu kan UI UX-nya dan seterusnya gitu. Jadi banyak hal yang Google bisa nilai di landing page yang kita gunakan gitu sebagai final URL ya. Nah, ini kita bahas soal quality score gitu. Nah, coba kita lihat lagi selanjutnya. Ini contoh ya bahwa bid yang paling tinggi pun ya tidak selalu bisa mendapatkan posisi yang paling bagus gitu ya. Jadi misal di sini ada 4 advertiser ya, ini hanya simulasi aja, contoh saja gitu ya. Ada advertiser A, B, C, D gitu. Bidnya juga yang A paling besar dan berurut sampai ke yang paling kecil D. Lalu quality score-nya yang A justru yang paling low ya, yang B yang high, yang
C yang very high dan yang D medium gitu. Nah, nanti bagaimana caranya Google akan menghitung semuanya, semua faktor-faktor yang berhubungan dengan perhitungan EdRank, dan nanti EdRank yang tertinggi lah yang bisa mendapatkan posisi yang tertinggi seperti itu ya. Semuanya pasti ingin mendapatkan posisi yang tertinggi sih ya, karena semakin bagus posisinya kan semakin besar ya peluang untuk diklik gitu. Nah, kita coba lihat lagi. Nah, kita bicara sekarang soal account structure ya, bagaimana kita menyusun campaign ya, menyusun ad group atau menyusun keyword. Kita lihat di sini. Jadi kalau kita lihat dulu struktur account ya, ini khusus untuk iklan yang search atau SEM. Kita biasanya kan teman-teman juga sebenarnya sudah tahu gitu ya, ada yang namanya Google account manager ya, account manager, lalu di dalamnya ada Google Ads account ya, di dalamnya ada campaign, baru kalau kita lihat lagi strukturnya di bawahnya lagi ada ad group ya, di dalam ad group ada keyword dan iklan, kan begitu ya kalau kita lihat secara strukturnya. Nah, sehingga di dalam satu Google Ads account ini kita bisa membuat beberapa campaign, dalam satu campaign juga bisa membuat beberapa ad group. Nah, dengan struktur seperti ini ya, sehingga kita bisa membuat iklan yang relevan gitu ya, yang spesifik dan seterusnya. Nah, ini satu contoh ya, bagaimana si brand ini membuat sebuah struktur campaign ya. Dia bagi menjadi 3, kalau di sini ada brand, ada generic, ada produk gitu. Jadi campaign yang brand ini biasanya kalau brand ini goalnya cenderung ke conversion ya, karena buat orang-orang yang sudah kenal dengan brandnya, sehingga keywordnya juga harusnya menyebut kata atau menyebut brand tersebut gitu ya. Nah, itu campaign brand. Kemudian yang generic ini generic kan general ya artinya gitu. Itu untuk keyword-keyword yang cukup general gitu. Nah, ini biasanya tidak selalu ke conversion, biasanya goalnya gitu. Jadi biasanya hanya sebagai CPC saja yang dicari gitu, atau traffic ya biasanya gitu. Itu generic gitu. Kalau produk ya bisa beragam lagi gitu. Tapi saya banyak melihat si brand-brand besar ini setidaknya membuat dalam 2 campaign gitu. Satu campaign brand, yang kedua adalah campaign generic gitu. Yang satu untuk conversion, yang satu untuk traffic gitu ya. Nah, kita lihat lagi ada contoh yang kedua. Contoh yang kedua, si campaign-nya juga bisa berdasarkan produk ya, kategori produk lah gitu ya. Misalnya kalau ada sebuah e-commerce di sini gitu, yang mana produknya kan banyak banget ya kategorinya gitu. Nanti di dalamnya kita bisa bikin satu campaign yang khusus untuk produk kitchen and dining, kemudian ada campaign khusus elektronik, dan juga ada campaign khusus fashion gitu ya. Nanti tinggal di breakdown aja nih, elektronik tuh ada apa aja gitu. Ada phones, ada desktop, ada komputer dan lain-lain gitu. Begitu juga fashion. Ya, nanti masing-masing ad group tinggal dicari lagi apa nih keyword-keyword yang berhubungan dengan fonts, apa keyword-keyword yang berhubungan dengan desktop dan seterusnya. Ya, seperti itu. Jadi balik lagi nih teman-teman, cocoknya seperti apa gitu. Tapi kalau based on experience saya kalau menangani misalnya bisa dibilang small medium ya, bisnis yang kecil, itu saya cenderung tidak terlalu membuat banyak campaign gitu. Karena kenapa? Karena dari budget juga sebenarnya mereka tidak terlalu besar gitu. Misalnya budget yang masih sebulan 3 juta kah, 6 juta atau masih di bawah 10 juta, itu saya lebih sering membuatnya dalam satu campaign saja. Selain juga kita fokus mengumpulkan data ya di satu campaign, karena balik lagi si Google ini semakin dalam tanda kutip ya, mesinnya semakin pintar, semakin bisa mengoptimasi jika memang semakin banyak data yang bisa kita kumpulkan ya di dalam campaign tersebut gitu. Jadi levelnya level campaign gitu. Jadi kalau bisa diawali dengan campaign yang jangan banyak gitu, satu aja. Kecuali memang ada kondisi-kondisi tertentu
Yang misalnya kita memang mau bagi ya, karena ada 2 produk yang berbeda dan masing-masing produk ini juga kita mau alokasikan budget yang berbeda gitu. Ketika ketemu kasus seperti itu ya udah jelas kita mau nggak mau kan pisah campaign. Atau mungkin kita punya kasus misalnya kita ingin pisahkan ininya ya, apa namanya, budgetnya berdasarkan lokasi gitu ya. Misalnya yang Jabodetabek ada alokasi budget sekian, untuk luar Jabodetabek sekian. Nah itu mau nggak mau ya harus bisa campaign gitu. Tapi di luar dari kondisi-kondisi seperti itu, kalau misalnya memang masih memungkinkan digabungkan campaignnya gitu, kalau saya lebih cenderung memilih untuk digabungkan gitu. Sehingga pada hasil akhirnya saya akan lebih mudah untuk mengumpulkan data konversi yang lebih banyak di satu campaign itu gitu ya. Nanti perihal akan dipecah lagi campaignnya mungkin di bulan kedua atau di bulan lain seterusnya gitu ya. Ya it's okay, yang penting kita di awal sudah bisa membuat sistem ini bekerja dengan optimal di campaign tersebut ya. Ini balik lagi ke teman-teman nanti mau pakai strateginya seperti apa. Nah, kenapa sih membuat struktur account ini penting ya? Di sini ada beberapa alasan. Semua goalnya ujungnya adalah yang di warna hijau itu ya, reaching business objective ya. Balik lagi kita melakukan semua ini ingin mencapai ya goal yang kita tetapkan di awal gitu. Balik lagi masing-masing bisnis bisa punya goal yang berbeda-beda kan ya. Nah, tapi selain yang tadi ya goalnya itu tujuannya untuk mencapai goal yang diinginkan ya, tentu dengan struktur ya akun yang bagus gitu kita juga akan lebih mudah nih untuk memanage campaign-nya. Ini dari bawah ya, easy to manage campaign, lalu easy to manage report, kita bikin report juga lebih mudah. Kemudian ketika ada perubahan ya atau new campaign gitu, kita akan lebih mudah gitu karena memang sudah terstruktur ya campaign-nya, lalu juga easy to compare campaign ya, account atau market ya, audience. Kemudian nanti hingga akhirnya kita akan lebih mudah nih easier optimization, kita mau optimasi CTR, CPC, conversion, cost per conversion semuanya akan lebih mudah gitu karena memang strukturnya udah bagus ya. Gitu. Kemudian hingga akhirnya kita bisa mencapai atau menjangkau ya achieve goal yang kita inginkan gitu. Jadi menurut saya sih ini udah nggak ada alasan lagi bagaimana kita bisa harusnya bisa peduli ya dengan account yang rapih ya, struktur account yang rapih. Nah, pada umumnya ya kita mungkin teman-teman di sini juga ketika membuat campaign ya udah buat aja gitu ya. Kadang-kadang nggak terfikirkan gitu goalnya itu seperti apa, lalu KPI-nya terutama sih kalau goalnya kalau ditanya pasti semuanya pengen dapat leads atau semuanya pengen penjualan gitu ya. Nah tapi KPI-nya itu harusnya punya gambaran juga ya, walaupun mungkin belum punya benchmark karena baru pertama kali beriklan gitu. Ya benchmark itu dapat dari mana sih? Biasanya historical data ya. Kita sudah pernah beriklan lah dapatlah benchmarknya gitu. Atau mungkin kita bisa kalau punya temen yang industrinya mirip dengan kita ya kita bisa tanya ya kamu dapat berapa nih per leads-nya misalnya. Oke itu bisa juga dijadikan benchmark sebenarnya. Walaupun tiap bisnis sangat berbeda-beda tapi ya benchmark sangat dibutuhkan ya. Jadi kita bisa lebih mengukur nih efektif atau enggak gitu campaign yang kita jalankan gitu. Nah contohnya seperti ini. Jadi biasanya kalau di dunia digital marketing agency itu sudah si advertiser itu sudah dibuatkan yang namanya campaign brief gitu ya. Jadi sudah jelas nih goalnya apa, KPI-nya apa gitu ya, landing page-nya apa, kapan harus jalan, target lokasi, budget gitu ya dan seterusnya gitu. Jadi udah clear tuh. Sebenarnya si advertiser itu lebih ke bagaimana campaign ini harus running dan bertanggung jawab untuk mencapai goal yang ditetapkan di awal gitu. Jadi lebih ke execution-nya dan juga optimization-nya gitu. Nah, lebih ke situ sebenarnya tugas utamanya. Jadi makanya ini harusnya jelas juga nih. Nah,
Kemudian goal ini ya, goal yang kita tentukan di sini, goal itu sebenarnya kalau teman-teman masih agak bingung, goal itu seperti apa sih? Kebagi aja menjadi 3 bagian tadi ya menurut saya, yang awareness, consideration, atau conversion. Mungkin bisa ke situ aja tuh. Tapi kalau KPI-nya itu sangat beragam ya. KPI-nya itu biasanya mungkin per leads gitu ya. Ada juga KPI-nya yang pengen mendapatkan trafficnya sekian, ya itu berarti tidak terlalu peduli dengan leads-nya ya, tapi bagaimana dengan budget yang dia sudah siapkan, dia bisa mendapatkan traffic sebanyak ini gitu. Biasanya ngejarnya CPC-nya harus murah, tapi cost-nya harus ke spend dengan maksimal gitu ya. Oke, kemudian juga ada beberapa kasus misalnya yang ingin pokoknya KPI-nya itu impression share-nya harus sekian gitu ya. Atau ada juga yang meminta call-nya dari call extension harus dapat sekian gitu. Jadi sangat beragam banget ternyata gitu ya. Nah, balik lagi gitu, sah-sah aja ya, setiap bisnis punya KPI yang berbeda-beda karena memang mungkin itu yang mereka inginkan ya. Nah, sekarang si goal ini sangat berhubungan dengan satu settingan di campaign kita ya yang sangat bisa mempengaruhinya gitu. Nah, jadi ada yang namanya bid strategis ya. Bid strategi ini ibaratnya bagaimana cara sistem ya mendeliver budget kita gitu untuk bisa memaksimalkan hasilnya gitu ya. Misalnya ketika kita ingin mendapatkan klik yang banyak gitu, si Google kan sudah menyediakan sebenarnya gitu. Ya kalau kamu mau dapat klik yang banyak ya udah pakainya maximize klik misalnya. Ya, kalau kamu mau dapat konversi yang banyak di situ ada maximize conversion. Kalau kamu mau mendapatkan conversion yang banyak tapi punya target per akuisisinya berapa, di situ ada target CPA dan seterusnya gitu ya. Jadi Google mencoba memberikan choices yang beragam. Kenapa? Karena setiap advertiser atau setiap bisnis itu punya goal yang beragam gitu ya, punya goal yang berbeda-beda gitu dengan kondisi yang sangat beragam gitu. Jadi ini balik lagi pilihan. Jadi tidak bisa dikatakan mana yang bagus mana yang jelek ya. Kalau sudah ada yang jelek tidak works gitu, ngapain Google memberikan opsi itu gitu. Tapi ini tinggal apakah goal kita yang kita inginkan gitu ya. Nah, ini sesuai nggak dengan build strategi yang kita pilih gitu. Lebih ke situ aja sih sebenarnya ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari opsi yang ada di sini ya, sebenarnya di sini juga tidak terlepas dari tiga macam apa tuh namanya goal yang tadi saya sebutkan ya. Misalnya kita bicara soal brand awareness ya, di sini kan ada nih sebenarnya target impression share, bagaimana iklannya biar bisa tayang lebih maksimal ya, kan sangat berhubungan yang namanya brand awareness dengan target dengan impression share ya. Lalu consideration itu kan identik kalau SEM itu dengan traffic. Traffic di sini bisa kita gunakan maximize click ya atau yang manual CPC gitu. Lalu yang terakhir yang conversion, ini conversion sebenarnya cukup banyak ya. Kalau di sini itu sebenarnya ada 4 plus 1 ketika kita aktifkan enhance-nya di manual CPC gitu. Jadi ada target CPA juga itu conversion, target ROAS conversion, maximize conversion juga itu conversion, maximize conversion value juga itu conversion juga gitu ya. Cuman yang membedakan ini dia punya sebuah target ya. Misalnya targetnya saya ingin per akuisisi rata-ratanya itu 20.000. Nah, kalau ada yang seperti itu berarti kan harus ke sini. Oh, saya mau ROAS-nya itu sekian persen misalnya. Oh, berarti kan ini gitu ya. Nah, tapi kalau tanpa ada nilai seperti itu kayak tidak kita nggak mempengaruhi sistem itu harus berapa per akuisisinya gitu ya. Nah, berarti kita harus memilihnya di sini nih. Gitu. Ini sama aja sih seperti ketika kita menggunakan maximize click tanpa kita limit bitnya, berarti kan ini gitu, sama dengan ini. Tapi ketika kita limit, kita punya target per CPC-nya berapa. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Nah, terus ada juga istilah smart bidding gitu ya. Smart bidding itu bisa diartikan sebagai bidding strategi yang memang ada di sini, tapi dia punya algoritma yang lebih
advance lagi gitu ya, di mana dia bisa membaca kayak user signal gitu ya. Misalnya dia tahu nih, orang ini kemarin-kemarin sempat search kamera nih, sempat baca-baca artikel tentang kamera, sempat lihat video-video di YouTube juga tentang kamera, intentnya besar gitu orang ini. Nah, maka ketika kita menggunakan smart bidding ya, berarti bidding itu dalam tanda kutip bener-bener ngejar orang itu gitu. Gimana caranya ketika orang itu nyari di Google, iklan kita bisa mendapatkan posisi yang maksimal gitu. Jadi banyak signal yang yang akan digunakan lagi ketimbang yang lainnya ya, ketimbang maximize click atau ketimbang manual CPC. Itu maksudnya smart bidding. Nah, di sini saya sudah tulis juga. Jadi teman-teman ini kan slide-nya nanti bisa masuki share aja gitu ya. Jadi bisa tinggal dibaca aja. Oh, goalnya kalau untuk increase site visit, oh berarti bisa pakai maximize click ya. Itu maximize click, automatically set your bid ya to help get as many click as possible ya dalam budget yang kita tentukan gitu. Kalau mau visibility berarti target impression share. Yang tadi ya mau mendapatkan more conversion ya dengan target CPA, sudah ada target CPA dan seterusnya gitu. Jadi ini tinggal disesuaikan saja gitu. Hanya saja biasanya sistem tidak akan bekerja dengan maksimal ketika data yang ketika campaign tersebut belum mengumpulkan data ya yang cukup gitu. Lalu kita langsung menginginkan sebuah target CPA yang kita inginkan gitu ya, asal aja gitu kita inginkan, oh kita maunya per akuisisinya 10.000 gitu. Lah sistem akan bingung gitu karena belum ada data yang kita kumpulkan gitu, belum terbentuk tuh nilai itu. Bagaimana kita bisa meminta sistem langsung mendapatkan nilai itu? Nah, biasanya saya melihat campaign-campaign yang dipaksa untuk mendapatkan nilai akuisisi terlalu kecil gitu ya, itu yang tidak akan bekerja dengan maksimal. Hingga akhirnya campaign-nya malah tidak tidak bisa impression dengan maksimal ya, iklannya tidak tayang gitu. Biasa seperti itu. Jadi mulailah dari bid strategy yang mungkin bisa mengumpulkan dulu datanya lewat klik gitu ya, lewat ini, atau mungkin maximize conversion yang tidak tidak dipaksa untuk mendapatkan per akuisisinya berapa gitu ya. Jadi bisa diawali dengan maximize click, maximize conversion, atau manual CPC gitu. Jadi balik lagi, tapi kalau misalnya budgetnya terlalu kecil, mungkin 100.000 per hari gitu ya, sepertinya saya akan cenderung lebih memilih maximize click aja gitu. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya. Oke, kita bicara soal bagaimana cara memilih keyword gitu ya. Nah, ini tiap orang nih yang mungkin bisa beda-beda caranya gitu. Tapi saya coba masukin di sini beberapa langkah yang selalu saya gunakan gitu dalam memilih keyword. Yang pertama, sebelum memilih keyword, saya mencari dulu idenya sebenarnya ya, clue-nya apa aja gitu. Contoh misalnya saya ketemu dengan sebuah brand laundry gitu ya, bisnis laundry gitu. Nah, laundry itu saya akan cari tahu dulu nih orang-orang mengetikkan apa di Google ya soal laundry gitu ya. Saya ketikkan aja kata laundry spasi apa aja yang kita ketikkan dari A gitu ya, alfabet ya, A misalnya. Nanti di situ Google akan memunculkan autocomplete ya atau suggestion gitu. Misalnya, oh dari saya mengetikkan gini aja saya dapat ide nih. Clue-nya orang itu nyari laundry antar jemput terdekat ya. Lalu ada juga apalagi nih, nanti biasanya ke bawah gitu ya, ada beberapa gini. Tapi kalau misalnya nggak ada lagi, ganti lagi huruf A-nya dengan huruf B dan seterusnya. Ini saya pernah buat videonya sih soal ini gitu ya. Nanti dari sekian banyak ya, mungkin untuk maksimal kan saya akan tes ya laundry A sampai Z gitu. Nanti dari situ saya akan bisa dapat idenya nih apa yang orang ketikkan. Itu aja masih menjadi clue ya, belum dikembangkan lagi gitu ya. Tapi setidaknya dengan saya melakukan hal yang seperti ini, saya akan tahu gitu apa yang Google suggestkan ketika saya mengetikkan laundry gitu, keyword-keyword apa yang muncul ya. Seperti itu caranya, salah satunya tes autocomplete-nya. Nah, kemudian setiap kali kita mengetikkan
keyword di Google ya, itu juga muncul di bagian bawah kan ya. Gitu. Itu disebut sebagai related sources. Itu juga bisa kita jadikan clue itu atau ide tuh. Ada laundry terbaik, laundry terdekat ya. Ada kilauan, itu aja udah berapa tuh kita dapat ya. Dan seterusnya. Nah, saya juga sering melihat title tag dari hasil pencarian organik gitu. Karena kenapa? Orang main SEO itu pasti berhubungan dengan keyword. Keyword itu pasti mereka taruh di title tag ya, di yang warna biru ini gitu. Jadi di situ saya bisa melihat juga. Ini contohnya aja ya. Dari sini saya bisa mendapatkan beberapa ide kan ya. Jasa laundry untuk antar jemput, kata terbaik juga bisa nih. Lalu di sini ada kilauan ya, terdekat. Di sini ada laundry sepatu dan seterusnya gitu. Nah, itu juga bisa kita gunakan. Jadi di awal idenya dulu kumpulin gitu. Nanti sebenarnya dari clue yang tadi, ide-ide yang tadi kita bisa kembangkan di keyword planner ya. Jadi dari ide tadi, oke saya coba masukin beberapa. Di sini kan kita bisa masukkan clue-nya ya sampai 10 ya. Sampai 10 keyword kita masukkan, nanti Google akan munculin lagi tuh keyword-keyword yang relevan terhadap clue tadi gitu ya. Di sini kita bisa lihat, kemudian bahkan Google menampilkan juga ya pencariannya seperti apa dalam 1 bulan gitu, grafiknya seperti apa, kompetisinya seperti apa. Dan salah satu yang bagus ya, di sini Google juga bisa menampilkan bidnya berapa nih untuk kata kunci seperti ini gitu. Jadi kita punya gambaran ini. Oh, rata-ratanya ini kalau kondisi seperti ini kan kita bid 2000 aja gitu ya. Kalau per klik ya udah bisa ya gitu. Atau 1500 bahkan mungkin kebanyakan keywordnya ya. Gitu. Kita bisa mulai dari yang low range dulu aja gitu. Ini sebenarnya kan ada yang ininya ya, yang high range-nya ya gitu. Tapi boleh coba dari yang bawah aja dulu gitu. Toh nanti kita akan lihat kok kalau misalnya iklan kita memang susah bersaing di bid ini. Nah, kemudian selain keyword planner, kalau mungkin teman-teman lebih serius lagi ya untuk mengerjakan Google Ads-nya, kalau saya menggunakan tools seperti ini, namanya Ahrefs, mungkin orang-orang SEO sih yang biasa pakai gini. Tapi karena Google Ads yang SEM juga sama ya dengan SEO, kita butuh keyword gitu ya. Nah, enaknya di Ahrefs ini nggak bisa dilakukan, sebenarnya bisa dilakukan di sini ya sebenarnya. Di keyword planner itu kita bisa masukin website kompetitor dan akan diekstrak gitu keywordnya apa gitu. Tapi ya ini mungkin di belakangnya ada sebuah bisnis ya, kerjasama Ahrefs dan Google gitu. Ketika saya menggunakan Ahrefs ya hasilnya akan lebih relevan gitu. Saya masukin misalnya satu halaman landing page, anggaplah kompetitor gitu ya. Lalu saya ketikkan organic keywordnya dan akan muncul keyword-keyword yang menjadi sumber traffic bagi si landing page itu gitu. Jadi enak banget ya. Idenya akan lebih luas lagi gitu ya. Keyword-keywordnya bisa digali lebih banyak lagi gitu. Nah, intinya seperti itu ya kalau bicara soal bagaimana cara saya untuk mendapatkan keyword. Nah, kemudian ketika sudah mendapatkan begitu banyak keyword, tugas selanjutnya bagaimana kita menggrupkan keyword tersebut ya, karena balik lagi ke slide tentang apa tadi itu soal account structure ya. Kita buat sangat detail gitu ya, masing-masing ad groupnya membahas spesifik keyword tertentu gitu. Nah, di sini kita tugasnya membuat kelompoknya gitu, pengelompokannya. Kalau misalnya tentang tadi dekat, antar jemput, terdekat, ini saya anggap satu tema gitu ya, maka biasanya saya buat ini satu tools keyword mixer ini hanya membantu untuk menggabungkan ya. Misalnya ini laundry, di sini ada dekat, antar jemput, terdekat. Nah, ini juga bisa digabungkan menjadi keyword-keyword seperti ini. Ini jadi satu dimasukkan ke dalam satu ad group. Nanti coba lagi gitu. Misalnya yang kilauan nih, gitu ya. Ada yang kilauan dimasukkan di situ gitu dan seterusnya. Nah, ketika sudah dikelompokkan seperti ini, nanti hasil akhirnya saya harus punya plan seperti ini ya. Jadi ini gambarannya ya, saya jelas saya tulis di sini campaign-nya mau namanya apa gitu ya, ad group-nya apa gitu. Misalnya ad group-nya yang kilo, berarti di sini kita masukin kira-kira tidak harus
tidak harus super spesifik hanya kilo ya, tapi mungkin yang kira-kira bisa digabungin di situ bolehlah gabungin gitu ya. Yang online ya, misalnya yang ad group online kan bisa laundry langsung, laundry online, laundry panggilan, nah bisa seperti itu. Nah, jadi hasil akhirnya seperti ini. Nah, sebuah initial plan biasanya ya saya setidaknya ya saya akan membuat yang jelas ya, campaign-nya apa, ad group-nya apa, keyword-nya apa, dan ini kan sudah tersusun rapi gitu ya. Ad copy-nya juga apa sudah dibuat, dan ad extension-nya juga apa gitu. Nah, sebenarnya cara saya ketika setup campaign baru ya, semuanya dari initial plan ya, dari Google Sheet ya, kita buat rapi seperti ini, nanti baru kita upload lewat satu tools yang bernama Google Ads Editor gitu. Jadi itu cara mudah sih harusnya, terutama untuk saat kita membuat campaign yang jumlahnya banyak ya, keywordnya banyak atau ad groupnya banyak gitu. Itu tuh akan sangat membantu gitu. Dan semuanya ada lognya gitu ya, ketika kita nanti ada perubahan di campaign kita gitu ya, kita juga update lagi initial plan-nya dan seterusnya. Jadi historical datanya, perubahan-perubahan apa yang kita lakukan juga selalu ada dan tercatat di initial plan gitu ya. Itu. Nah, kemudian oke, ini tipsnya ya. Sedikit lagi nih harusnya. Oke, saya lanjut ya. Tipsnya untuk masalah keyword, yang pertama ya, align keyword with business goal. Kita posisikan aja diri kita sebagai calon customer, kira-kira apa sih yang kita ketikkan saat ingin membeli produk ini gitu ya. Kemudian kita juga gunakan match type. Nanti sebenarnya habis ini ada nih pembahasannya nih, untuk bisa mengkontrol lah ya gitu ya. Kita pakai match type itu, misalnya yang tadi nih, di sini ada fresh, ada exact gitu. Biasanya kita awali dari fresh aja dulu ya, jangan exact. Exact itu mungkin saya langsung bisa gunakan juga sih sebenarnya. Kalau memang sudah kebentuk di sini nih, misalnya dari sini kan volumenya udah ada yang banyak, misalnya ya Laundry Express Jakarta gitu, nggak apa-apa kita langsung tembak Laundry Express Jakarta dalam bentuk exact juga nggak apa-apa gitu, karena sudah kebentuk, orang banyak banget yang menggunakan keyword itu dan sangat relevan, itu juga boleh seperti itu ya. Atau seringkali si keyword yang exact ini berasal dari data search term atau memang search keyword yang kita gunakan dan sudah menghasilkan konversi, baru kita bentuk lagi match type-nya jadi exact gitu ya. Nah, kemudian find new targeting opportunities in Google Ads. Kita cari targeting baru gitu ya. Jadi selalu kita kita lihat lagi mungkin search term-nya ya. Search term ini kan bisa jadi ide baru muncul di situ ya. Dari search term-nya kita lihat lagi ada keyword-keyword yang seperti ini nih, padahal sebelumnya kita nggak pernah kepikiran gitu misalnya ya. Ya itu bisa kita coba cari lagi, gali lagi ya, dengan cara ya riset tadi gitu ya. Kita bisa pakai keyword planner lagi, bisa pakai Ahrefs lagi mungkin untuk mencari keyword-keyword yang sesuai ya dengan apa yang ide baru tadi kita temukan gitu. Ya, lalu expand the reach of existing keyword ya, kita maksimalkan gitu, gimana biar maksimal jangkauannya nih keyword-keyword yang sudah kita gunakan. Ini apalagi kalau kondisinya belum hit ya, belum spending yang kita punya ini belum maksimal gitu ya. Misalnya kita ingin habiskan satu hari 1 juta tapi cuman misalnya 500.000 gitu. Nah, ini sebuah problem di mana kita harus memperluas ini kita ya, volume keyword kita gitu. Nah, ini yang harus dilakukan adalah dengan improve ya ad rank-nya. Balik lagi ke slide yang pembahasan ad rank. Kemudian refine your traffic with negative keyword. Nah, dengan negative keyword kita bisa refine atau kita bisa menyaring ya keyword-keyword yang memang tidak relevan. Ya udah, nggak usah iklan kita tampil tuh saat orang mengetikkan keyword yang tidak relevan ya. Karena kalau tampil kan kita cuma bakar duit aja ya, bakar duit dan tidak menghasilkan opportunity di situ gitu. Nah, ini kita buat ya negatifnya. Negatif dari mana? Negatif sebenarnya bisa diawali dari pas saat kita nyari riset keyword juga bisa aja ya muncul negatif-negatifnya. Kita bisa kumpulkan.
Lalu juga mungkin brand-brand kompetitor, biasa juga di awal apalagi yang minim budget, negatifkan aja karena kecenderungannya susah kalau orang sudah ingin membeli produk dari satu brand tertentu, terus kita ingin tarik gitu ya. Kemudian juga tentu saja dari sistem gitu ya, dari sistem pasti akan banyak keyword-keyword yang tidak relevan gitu ya, itu juga kita butuh negatifkan. Nah, sekilas soal match type gitu ya. Match type ini sudah disederhanakan ya per Februari ini. Jadi sebelumnya antara broad dan fresh kita punya broad match modifier gitu ya, yang ada plus 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 gitu. Nah, sekarang ini digabungkan broad match modifier itu akan masuk ke dalam behaviornya si fresh gitu. Jadi cara kerjanya akan menjadi seperti fresh gitu. Jadi kedepannya akan hilang bahkan ya. Jadi akan fresh aja. Nah, semakin ke broad gitu ya, dari sisi jangkauan pasti semakin luas gitu. Tapi dari sisi targetingnya ya semakin luas juga gitu ya. Dari sisi targetingnya semakin luas, dari sisi jangkauannya semakin luas. Tapi dari sisi karena luas, dari sisi konversinya juga berarti mungkin lebih ini ya, rasionya ya, presentasinya gitu, lebih sedikit gitu karena broad. Dia akan banyak menyasar keyword-keyword yang mungkin tidak relevan gitu. Tapi di situ sebenarnya ada satu prosnya sih ya, keuntungannya kita bisa mendapatkan ide lagi gitu. Ya, tapi kalau kita mungkin tidak ada budget khusus untuk coba melakukan banyak testing di keyword broad, kita bisa mulai dari fresh aja ya. Fresh akan lebih terkontrol gitu. Jadi makin bawah semakin kecil reach-nya ya, tapi semakin sharp gitu targetingnya gitu. Makin atas makin broad targetingnya ya, dan juga makin tinggi jangkauannya gitu. Tapi makin tidak relevan ya. Nah, ini sekilas contohnya ya. Kalau broad misalnya kita menggunakan keyword low carb diet plan. Nah, begitu banyak yang bisa dijangkau gitu ya, tapi bisa jadi ada keyword-keyword yang tidak terlalu relevan. Misalnya di sini kalau misalnya carb free food ya, carb free food ini oke, misalnya masih relevan. Low carbs diet iya masih sama gitu ya, relevan. Tapi mungkin di sini ada juga nih ya Mediterranean diet books gitu, padahal mungkin kita nggak menjual buku misalnya ya, dan seterusnya. Jadi segala keyword yang Google anggap relevan itu bisa dijangkau gitu ya oleh broad match keyword ini. Nah, kalau fresh, nah ini akan lebih sempit lagi ya, akan lebih sempit lagi. Contoh misalnya kita jual tennis shoes ya, dia akan masuk di kata kunci ini, tapi ketika di sini contohnya yang tidak masuk ya, tenis raket ya, karena walaupun di sini ada training shoes-nya ya, tapi bisa saja tidak men-trigger iklan kita gitu ketika ada orang mengetikkan ini. Atau mungkin ini dalam bentuk pertanyaan ya, walaupun mungkin di sini tennis shoes, di sini juga ada sebenarnya shoes for tennis ya, tapi di sini sebuah pertanyaan, konteksnya berbeda gitu ya. Di sini bukan ingin membeli, tapi apakah kita bisa menggunakan running shoes for tennis gitu ya. Nah, di sini ini konteksnya beda gitu dengan apa yang kita ingin jual. Nah, di situ Google menggunakan sistemnya untuk tidak menampilkan iklan kita gitu. Nah, ini sebenarnya sebuah updatean dari Google menghilangkan broad match modifier ya. Nah, exact gitu ya, yang terakhir. Dengan exact ya, tentu akan lebih sempit lagi gitu ya. Kalau kita lihat di sini yang bisa ke-trigger semuanya ada kata-kata shoesman. Tapi bisa saja ya konteksnya berbeda ketika ada orang yang mengetikkan ini ya, shoes for boy atau men's tennis shoes gitu. Jadi lebih strict gitu ya. Nah, makanya untuk exact match yang saya sering lakukan adalah ketika keyword tersebut memang sudah saya yakini punya pola yang seperti itu gitu ya, yang sudah menghasilkan konversi 3 ke atas misalnya ya. Oke, saya udah exact aja karena kecenderungan accidentally orang convert setelah klik ya. Kalau konversinya baru 1 kan bisa aja kurang kuat ya gitu. Bisa saja mungkin orang tidak ya, asal aja orang baru search
klik convert gitu. Jadi belum kuat lah. Tapi kalau kliknya udah banyak, lalu konversinya juga udah banyak, si keyword itu akan lebih kuat, polanya memang seperti itu. Nah, itu mendingan dibuat exact aja. Nah, ini terakhir untuk sesi pertama ya. Untuk negatif keyword, kita juga bisa mengkontrol ya, dan perlu gitu ya, mengkontrol keyword-keyword kita ya, agar tidak muncul di search term yang tidak relevan gitu. Misalnya ini gampangnya aja ya, kita mengejar keyword Apple, tapi sebenarnya yang kita jual ini adalah produk Apple ya, Apple misalnya iPhone gitu ya. Nah, tapi karena Apple ini kan juga relevan terhadap fruit ya, buah apel gitu. Nah, sehingga bisa saja keyword-keyword yang muncul ini fruit apple, pie apple gitu ya, apple tree, apple career job, apple career, apple job gitu. Nah, sehingga semua term atau kata-kata yang tidak sesuai itu bisa kita masukkan sebagai negatif keyword ya. Jadi nantinya ke depannya iklan kita hanya bisa di-trigger oleh keyword-keyword atau search term yang memang relevan dengan apa yang kita ingin tawarkan. Seperti itu. Oke, teman-teman, untuk part 1-nya udah selesai ya. Saya cukupkan sampai di sini. Silahkan jika ada yang mau bertanya, nanti kita langsung diskusi saja.